Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yuk Belajar Bersama. Dalam kesempatan kali ini, saya akan coba melanjutkan pembahasan mengenai membuat ayat jurnal di perusahaan jasa. Baik, kita lihat pada video sebelumnya, diingat kembali bahwa kita sudah membuat dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 untuk ayat jurnalnya. Nah, di video ini kita akan membuat dari tanggal 8 sampai dengan tanggal akhir, yaitu tanggal 20 Agustus. Oke, untuk membuat jurnal maka kita menggunakan pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa yang kita peroleh atau apa yang kita dapat. Yang kedua, bisa kita memilih apa yang kita keluarkan. Jadi ini pilihan. Kalau kita pertama memilih apa yang kita peroleh atau apa yang kita dapat, maka letaknya harus di debit. Kemudian kalau kita pertama kali memilihnya apa yang kita keluarkan, maka letaknya harus di kredit. Oke, kita langsung saja ke transaksinya. Biar mudah, kita ambil contoh. Yang pertama di tanggal 8. Dibayar hutang ke toko berkah. Nah, yang namanya membayar, maka tentunya ini mengeluarkan sesuatu, ya kan? Namanya juga membayar, berarti kita mengeluarkan sesuatu. Maka letaknya harus di kredit dulu. Nah, pertanyaannya, apa yang kita keluarkan kalau kita membayar hutang? Oke, kita lihat transaksinya di tanggal 8. Pertama di kredit. Tadi kenapa? Karena tadi kita mengeluarkan sesuatu. Nah, sesuatu yang kita keluarkan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang. Uang dalam akuntansi dikenal dengan nama kas. Oke, jadi pertanyaan pertama, kita mengeluarkan uang yang letaknya di kredit. Oke, selanjutnya kita lihat untuk debitnya. Nah, untuk debitnya kita tanya kembali, kas yang kita keluarkan digunakan untuk apa? Nah, di sini kas yang kita keluarkan digunakan untuk membayar hutang. Jadi debitnya adalah hutang sebesar 800.000. Oke, gampang kan? Selanjutnya kita lihat di transaksi yang di tanggal 9. Telah menyelesaikan pekerjaan rias pengantin dengan harga 3.500.000 yang akan diterima uangnya beberapa hari kemudian. Jadi kita sudah bekerja tetapi kita belum dibayar. Nah, artinya ada uang kita di orang lain. Nah, uang yang masih tersimpan di orang lain karena kita sudah melakukan pekerjaan itu dikenal dengan nama piutang. Sekali lagi, uang kita karena kita seharusnya mendapatkan uang atas pekerjaan yang telah selesai kita lakukan, itu dikenal dengan nama piutang. Nah, jadi kalau kita di sini, kalimat di sini telah menyelesaikan pekerjaan rias pengantin dengan harga 3.500.000, pada dasarnya ini memperoleh sesuatu. Sesuatunya itu yang namanya piutang. Nah, karena kita memperoleh sesuatu, berarti letaknya harus di debit dulu. Jadi kita simpan di debitnya itu adalah piutang. Karena yang kita peroleh adalah piutang. Angkanya sama 3.500.000. Nah, selanjutnya kreditnya apa? Kreditnya kita buat pertanyaan kembali. Piutang yang kita peroleh itu karena apa? Nah, di sini tadi karena kita telah menyelesaikan pekerjaan rias, atau dengan kata lain sebetulnya kita sudah menyelesaikan pendapatan jasa. Nah, kreditnya adalah pendapatan jasa. Nah, karena ini bicaranya tentang akuntansi perusahaan jasa. Jadi pendapatan yang kita terima disebut dengan pendapatan jasa. Oke, selanjutnya di tanggal 10. Menyelesaikan jasa salon seharga 900.000 dengan nota MB 0008. Ya, ini artinya kita menyelesaikan pekerjaan terus dibayar. Maaf. Nah, karena dibayar berarti kita memperoleh sesuatu. Jelas harus didebit dulu. Kita cek. Nah, di sini harus didebit dulu dalam bentuk uang atau kas. Karena kita memperoleh sesuatu. Nah, kreditnya apa? Kreditnya tadi sama karena kita telah menyelesaikan pekerjaan atau pendapatan jasa. Oke, gampang kan? Selanjutnya kita lihat di tanggal 11. Membayar iklan untuk tayang 10 kali 4 juta. Dicatat sebagai aset. Oke, kita membayar iklan. Kalau membayar tentunya kita mengeluarkan sesuatu. Jadi yang pertama kita letakkan di kredit. Angkanya sama 4 juta pastinya. Oke. Nah, uang yang kita keluarkan digunakan untuk, kita lihat di transaksi, digunakan untuk
iklan. Nama iklannya adalah iklan dibayar di muka. Jadi debitnya adalah iklan dibayar di muka. Selanjutnya kita coba cek di nomor 12 sampai dengan nomor 20. Untuk nomor 12 kita lihat dibayar gaji pegawai. Nah, ini gampang, kalau dibayar berarti keluar uang. Jadi kredit dulu dalam bentuk kas. Nah, uang yang kita keluarkan untuk bayar gaji pegawai. Berarti kalau gaji pegawai itu namanya beban gaji. Angkanya sama, yaitu 1 juta. Oke, selanjutnya di tanggal 13 membeli perlengkapan salon secara kredit. Kita membeli tapi belum ada uang yang kita keluarkan. Nah, berarti kita jangan memilih mengeluarkan. Jadi posisinya jangan dikredit dulu, karena kita membeli perlengkapan tapi tidak ada uang yang keluar. Artinya kalau membeli berarti kita mendapatkan sesuatu. Jadi yang pertama yang kita letakkan adalah di debit dulu dalam bentuk perlengkapan salon. Karena ketika membeli kita memperoleh perlengkapan salon. Nah, karena perlengkapan salonnya dibeli tetapi secara hutang atau belum dibayar, berarti nanti akan muncul hutang. Kita beli tapi belum bayar, itu namanya utang. Jadi utang itu dikredit. Oke, selanjutnya di tanggal 14 kita lihat tanggal 14 pekerjaan tanggal 9 Agustus. Nah, yang ini berarti tanggal 9 Agustus ternyata kita warnai dulu. Tanggal 9 Agustus itu telah diterima pembayarannya. Nah, telah diterima pembayarannya berarti jelas ini kita mendapatkan uang. Jadi kas dulu di debit karena mendapatkan sesuatu. Nah, angkanya berapa? Angkanya kita lihat di tanggal 9 itu uangnya berapa? Uangnya 3.500.000. Nah, kita masukkan langsung 3.500.000. Nah, selanjutnya kas ini kita peroleh karena apa? Nah, kan di sini tidak ada penjelasan yang detail. Nah, sebetulnya di sini kas yang kita terima itu karena kita telah menyelesaikan pekerjaan, tetapi pekerjaannya itu sudah beberapa hari yang lalu. Nah, maka yang kita munculkan adalah kita lihat di tanggal 9 dulu ayat jurnalnya bagaimana. Kita lihat di tanggal 9 itu ayat jurnalnya adalah dalam bentuk piutang dan pendapatan jasa. Berarti kas yang kita terima itu dikarenakan ada piutang yang berkurang atau piutang yang berubah menjadi kas. Jadi kreditnya adalah kas. Sekali lagi, kreditnya adalah kas karena kas yang kita terima itu sebetulnya menggantikan uang yang belum kita terima. Uang yang belum kita terima karena pekerjaan itu tadi disebut dengan piutang. Jadi piutangnya di kredit. Oke. Biasanya tertukarnya di sini pendapatan jasa biasanya. Oke, kalau pendapatan jasa itu ini contohnya yang tanggal 10. Kita cek tanggal 10. Nih, menyelesaikan jasa salon 900.000. Nah, ini dibayar tunai. Jadi ini langsung kas dengan pendapatan jasa. Oke. Selanjutnya kita lihat di tanggal 15 sampai dengan tanggal 20. Tanggal 15-nya adalah dilakukan pelunasan, melunasi. Berarti kalau melunasi jelas mengeluarkan uang. Jadi dikredit dulu uangnya atau kasnya. Nah, angkanya dilihat faktur 334. Kita cek dulu faktur 334 itu yang mana. Kita coba cek faktur 334 ini dia. Nah, faktur 334 itu 6 lem kertas 35.000 berarti 210. 210 ditambah 2 dikali 10 20, jadi 230. Maka angkanya adalah 230. Nah, debitnya apa? Debitnya adalah kita mengeluarkan uang karena kita melunasi. Melunasi apa namanya? Melunasi utang. Jadi debitnya adalah utang. Angkanya sama 230. Oke, selanjutnya di tanggal 16. Tanggal 16 kita lihat di sini membayar asuransi untuk 1 tahun. Nah, membayar jelas ini gampang. Ini kas pasti. Namanya juga membayar, berarti mengeluarkan sesuatu dalam bentuk uang, sesuatunya itu. Nah, untuk 1 tahun angkanya tadi jelas 3.600.000. Nah, sekarang pertanyaannya, kas yang kita keluarkan digunakan buat apa? Ya, untuk bayar asuransi. Bayar asuransi disebut dengan beban asuransi. Kayak bayar gaji, kemudian bayar listrik, itu namanya beban. Nah, tetapi di sini
kita lihat kembali, harusnya di sini beban asuransi, tapi di sini ini namanya kita bayar 1 tahun. Artinya kita bayar di bulan Agustus, tetapi kita bayarnya untuk periode 1 tahun. Nah, maka ini disebut dengan asuransi dibayar di muka, bukan beban. Karena ayat jurnal ini kita menggunakan metode harta. Nah, ini nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Jadi sementara ini kita sebut dengan asuransi dibayar di muka. Oke, selanjutnya kita lihat di tanggal 17. Pemilik mengambil uang sebesar 500.000. Nah, kalau mengambil uang di perusahaan berarti ada uang yang keluar dari perusahaan, sehingga jurnalnya kasnya dulu di kredit. Oh, ini angkanya belum ya, yang tadi. Nah, kas yang kita keluarkan atau kas yang perusahaan keluarkan itu karena apa? Karena diambil oleh pemilik. Ini disebut dengan FRIP. Jadi kalau uang punya perusahaan diambil sama pemiliknya, itu dikenal dengan nama akun FRIP. Angkanya sama 500.000. Kemudian tanggal 18 menyelesaikan pekerjaan rias dengan harga 300.000, dibayar beberapa hari kemudian. Nah, ini sama tadi kasusnya seperti tanggal 9. Jadi kita melakukan pekerjaannya sudah selesai tapi belum dibayar. Artinya ada uang kita di orang lain atas pekerjaan kita. Itu disebut dengan piutang. Jadi kita memperoleh piutang. Jadi orang lain punya utang ke kita. Kemudian piutang kita memperoleh karena kita menyelesaikan pekerjaan rias. Itu tadi disebut dengan pendapatan jasa. Oke, angkanya sama. Kita masukkan 300.000. Oke, selanjutnya untuk tanggal 19 dan tanggal 20 dibayar listrik dan air. Nah, ini jelas kas tentunya, di kredit karena bayar, keluar uang. Bayar listrik tadi disebut dengan beban. Oke, angkanya sama. Ya, 400.000. Selanjutnya kita lihat di tanggal 20 dibayar gaji pegawai. Nah, ini jelas dibayar gaji berarti keluar uang. Kasnya. Kemudian kita mengeluarkan uang atau kas karena bayar gaji pegawai atau beban gaji. Angkanya sama. Oke. Nah, akhirnya kita selesai semua untuk ayat jurnal dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20. Nah, kemudian kita buat kolomnya. Nah, ini yang disebut dengan jurnal umum. Jadi, ini langsung ayat jurnal plus jurnalnya. Ini kotak atau tabelnya ini yang disebut dengan jurnal umum. Nah, di dalam jurnal umum itu ada yang namanya nama akun. Nama akun ini kita sebut dengan ayat jurnal. Nah, maka karena di sini dalam bentuk jurnal umum, maka dia harus dihitung berapa totalnya. Total debitnya berapa, total kreditnya berapa, kita cek. Nah, total debitnya 49460, kreditnya pun sama. Dia harus sama. Kalau keliru berarti, kalau ada yang berbeda berarti ada yang keliru dalam memasukkan. Oke. Memasukkan nilai debit kreditnya tentunya ada yang keliru. Oke, kemudian untuk refnya ini bisa kita isi dengan nomor akun. Kita cek di sini. Ini kas 111. Boleh kita masukkan di sini. Untuk kas nomornya 1.1.1. Nah, untuk modal tinggal dicek nanti. Modal itu di sini modal pemilik maksudnya 311. Oke. Untuk ini tinggal mengikuti saja. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.